diagungkan selama-lamanya. Oh, seumur hidup kami hanya mau menyembah Engkau saja Tuhan. Tuhan, Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan, Engkau yang hadir dalam live streaming Big Pastor Obaja ini. Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Penuhi Roma-Roma saat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, tahirkan setiap kami. Kuduskan setiap kami. Bahkan Tuhan, urapilah setiap kami Tuhan. Pengurapan yang kudus yang daripada Tuhan. Pengurapan yang memberikan kekuatan. Pengurapan yang memberikan kemenangan. Dan sungguh-sungguh kasih karunia-Mu nyata dan makin nyata lagi. Tuhan, Engkau yang berkarya. Engkau yang mendengar doa-doa. Engkau yang menjawab doa-doa. Engkau merubah masalah menjadi mahkota. Tuhan, Engkau yang merubah tangisan menjadi tarian. Engkau yang mengubah Tuhan kegelapan menjadi terang yang abadi daripada-Mu Tuhan. Engkau yang merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Engkau yang merubah sakit penyakit menjadi kesembuhan dan kesehatan. Engkau yang merubah Tuhan perpecahan menjadi kesatuan. Engkau yang merubah kekurangan menjadi kelimpahan Tuhan. Dan Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan kami bawa doa-doa yang sudah dikirim di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bawa doa Desi Tuhan, agar tokonya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan bukannya dipulihkan seperti dulu, lebih lagi. Oh Tuhan, ramai lebih lagi, maju daripada sebelumnya. Kami bawa doa dari Dokter Gloria Tuhan. Kami bawa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, Kau sudah tempatkan di rumah sakit. Tuhan urapi, Tuhan berilah kelancaran. Tuhan berilah keberhasilan sehingga sungguh-sungguh lancar dan bekerja dengan luar biasa. Jadi terang di rumah sakit, diberkati di rumah sakit. Kami bawa doa Hartati Tuhan, sungguh-sungguh pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan usaha terjadi Tuhan. Bahkan putranya dapat pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Doa Hari Ciawi, kami bawa di hadapan-Mu sekali lagi. Tuhan, segera dalam waktu yang sangat pendek Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Temukan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Doa Fresda, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Supaya usaha walet di rumahnya diberkati Tuhan. Mengalami kemajuan yang luar biasa daripada Tuhan. Diberkati dan jadi berkat Tuhan. Juga doa Ibu Ari. Tuhan, Kau dengarkan doanya. Dan saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan pinggangnya. Pinggangnya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, ekonomi dipulihkan. Bahkan diberkati luar biasa untuk jadi berkat. Mujizat ekonomi. Doa Linda kami bawa di hadirat Tuhan. Tulang belakangnya yang sering nyeri sembuh saat ini. Semua rasa nyeri dilenyapkan. Tidak akan nyeri lagi. Sembuh selama-lamanya. Doa Astrid dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami bawa anaknya Tuhan yang akan mengikuti ujian. Dapat pertolongan. Dapat keberhasilan daripada Tuhan. Berhasil, lancar semua dengan baik. Karena anugerah Tuhan. Doa Ruth Hersi. Tuhan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh suaminya agar cepat dapat pekerjaan. Bahkan pekerjaan yang terbaik. Hatinya melekat, lebih melekat kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh dapat saluran berkat daripada Tuhan. Doa Julian. Tuhan Kau dengarkan doanya. Ya operasi kantong empedu semua nantinya bisa berjalan dengan lancar. Karena Tuhan yang tolong. Lancar Tuhan yang tolong. Kami bawa doa Ariana dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tanah yang akan dijual laku. Dengan waktu yang sangat baik. Dan sungguh-sungguh bisa bayar cicilan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan. Kami bawa doa Mira Wijaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Papanya disembuhkan. Rumah tangganya dipulihkan. Usahanya Tuhan ya dibuka. Diberkati. Ditolong oleh Tuhan. Doa Fatmawati. Tuhan sungguh-sungguh Tuhan berkatilah.
beri momongan yang daripada Tuhan. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, anak diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Dalam 1 tahun ini Tuhan sudah gendong anak yang daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberikan saat ini. Doa Markus kami bawa di hadapanmu. Sungguh-sungguh mengalami kelepasan dan pemulihan dalam kehidupannya. Dipulihkan oleh Tuhan, dilepaskan. Saat ini kuasa Roh Kudus bekerja, terjadi kelepasan. Doa Yosua, Tuhan kami bawa di hadapanmu Tuhan, keponakannya bisa masuk ya SMA Negeri 78 Jakarta, ya jalur prestasi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tolong, sungguh-sungguh terjadi. Doa Ida kami bawa di hadapanmu, pemulihan ekonomi buat anaknya Yakub, dan sungguh-sungguh diberkati di Denpasar, ya diberkati sekalipun masa pandemi, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun banyak orang yang sepi, tapi diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ada breakthrough, ada Tuhan, jalan dibukakan Tuhan khusus. Doa Misera kami bawa di hadapan Tuhan, biar dalam waktu yang dekat sungguh-sungguh bisa yang mengurus surat Tuhan, pindah yang diurusnya sungguh-sungguh bisa cepat selesai dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan, tangan Tuhan yang menolongnya. Doa Sahrani dalam nama Tuhan Yesus sungguh-sungguh bisa melanjutkan kuliah dan Tuhan berkati ya pekerjaan sehingga semuanya berjalan bersama-sama dengan baik dan lancar, bahkan maju mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya. Doa Joni kami bawa di hadapanmu, supaya rapid testnya negatif. Dalam nama Tuhan Yesus negatif. Dalam nama Tuhan Yesus negatif. Sehingga sungguh-sungguh kembali bekerja di perusahaan dengan baik. Doa Sarah Lydia dalam nama Tuhan Yesus, ya diabetesnya sembuh, jantung sembuh, dan sungguh-sungguh Tuhan Kau berkati dengan kasih karunia jantung serta apapun yang sedang dibawa doa di hadapan Tuhan, juga khususnya pekerja lagi dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan. Doa Iriana kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh bisa mengikuti tes IPDN dengan baik, dengan lancar, berhasil. Doa Priscilla Tuhan kami bawa juga saat ini Tuhan, sungguh-sungguh bisa lepas dari kecanduan rokok. Dan dalam nama Tuhan Yesus merdeka, dikuduskan, diurapi, diberkati Tuhan. Doa Markus selamat Tuhan, sungguh-sungguh mengalami pelepasan dari sebuah kutuk dilenyapkan, bahkan dilenyapkan, ditahirkan. Darah Yesus sudah menyucikan, kutuk sudah diputuskan. Doa Eri di Bekasi, Tuhan terbebas dari kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan datang, semua kegelapan dilenyapkan, diterangi oleh Tuhan. Doa Linda Taslim, Tuhan kami bawa di hadapan Tuhan supaya orang yang membawa uangnya segera kembali dimanapun orang itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan malaikat-Mu membawa orang itu kembali, mengembalikan dananya. Dan sungguh-sungguh Tuhan kirim pembeli yang terbaik untuk rumahnya jadi berkat. Doa Victor yang dari Instagram, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan, papanya ditolong, diberkati Tuhan. Saat ini sungguh-sungguh Tuhan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh papanya. Sungguh-sungguh diberkati. Tuhan beri berkat Tuhan. Keselamatan untuk papanya, dapat anugerah daripada Tuhan. Ayo bawa Fani, Fiati, Susi, Keti, Yeni, Dian, Darsono, Wahidai, Haryo, Lili, Emma, Ardina, Ani, Maria, Adnov, Ediyata, Siasario, Sonia, Titi, Dwi, Kristiana, Wanda, David Aryono, Christian Umo, Agustinus, Indah,
Diario, Ineke, Ardirela, Horas, semua dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sekali lagi semua doa-doanya kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ketuk pintu hatimu. Bukakan Tuhan pintu hatimu. Bukakan Tuhan anugerah-Mu Tuhan. Karya-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh hari ini setiap doa-doa Kau dengarkan. Tuhan, Kau berkati, Kau tolong. Bahkan lebih daripada yang diminta diberikan oleh Tuhan. Yang sakit sembuh dengan sempurna. Sehingga hidupnya dipakai untuk selamatkan jiwa. Beritakan keselamatan dari Tuhan. Oh, rumah tangga dipulihkan. Rumah tangganya jadi kesaksian. Rumah tangga orang lain juga datang pada Tuhan. Juga ditolong. Oh, untuk studi, untuk pekerjaan, sukses, berhasil. Dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan yang mengalami keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati luar biasa. Berkati hatinya juga luar biasa. Diberkati jadi berkat yang luar biasa. Usaha-usaha dibangkitkan oleh Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Oh, rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Jabatan diberkati Tuhan. Bahkan diangkat lebih dan lebih lagi daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Sudah Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah panjatkan doa. Dan Tuhan menjawab doa. Amin. Ya, senang saudara kita bisa berjumpa kembali. Kita sudah buka tadi ya awalnya. Dan saya juga doa-doa yang sudah dikirim sebelumnya. Saya sekarang ucapkan selamat saudara untuk saudara semua yang sudah bergabung. Saya lihat di laptop saya Yopi Prastio dari awal. Naomi Emma. Lalu Dwi Kristiana, lalu Deborah Rambo, Chandra Kohir, saudara Linwa, saudara Naomi Emma lagi, Anton Budiman, saudara, iya, lalu Emma, Mahas, iya, lalu terus Darsono, saudara, Ferry, dan terus banyak sekali, saudara, sampai sekarang, saudara masih masuk juga, saudara, Kiki, ya Dono Widodo, Shirley, saudara. Ya, saya ucapkan selamat semuanya. Bahkan yang dari Malaysia, saya lihat banyak sekali juga. Ani, ya Malaysia, Elizabeth, ya Rumate dari Papua, saudara. Juga Mardiana lagi, saudara Malaysia, Ivoni, Joseph, Manado, dan banyak sekali saudara. Saya lihat dari mana-mana, Ari, ya Arya Nista, ya saudara, bahkan dari Brigian Marbun, saudara. Ya dari mana-mana saya lihat Tuhan berkati kita semua. Senang bisa berjumpa kembali sekali lagi. Ya semua diberkati. Saya doakan hari ini lebih diberkati lagi. Katakan saudara, hari ini lebih diberkati lagi. Sekali lagi saudara, hari ini lebih diberkati lagi. Nah, saudara saya akan sampaikan kesaksian Francisca, saudara Jakarta. Shalom Bapak Baca, saya mau bersaksi dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik kepada keluarga saya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat WA ke Bapak untuk minta didoakan mengenai beberapa pergumulan dalam keluarga saya. Khususnya mengenai perekonomian kami. Waktu itu Bapak membalas WA saya dan mendoakan saya serta mengajarkan saya untuk percaya pertolongan Tuhan serta memperkatakan perkataan profetik dan puji Tuhan. Nah, kalau sudah puji Tuhan itu pasti kesaksian saudara. Puji Tuhan. Ya, Tuhan buka jalan dan menjawab doa saya, Pak. Yang pertama, putri saya Valeri yang kelas 8, 2 SMP naik kelas 9. Luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dapat ranking 1 di kelas. Wah, luar biasa. Selamat ya, ranking 1 ya. Tuhan berkati. Tuhan kan pakai anak ini luar biasa ya. Lalu yang kedua, putra saya Christopher sudah mendapat pekerjaan baru dan kesaksian pekerjaan baru. Selamat Christopher, diberkati dengan pekerjaan yang baru.
Tuhan pakai pekerjaan ya jadi terang di sana, diberkati dan jadi berkat, saudara. Ya, terus yang ketiga, hari Senin kemarin saya sudah bisa melunasi hutang-hutang saya. Luar biasa. Sekarang ya selain anak dapat pekerjaan, hutang-hutangnya sudah bisa diselesaikan. Saudara, saudara juga imani, saudara. Yang sakit imani, dapat kesembuhan. Anak-anak diimani, saudara. Ya, diberi kepandaian, keberhasilan dalam studi. Anak yang diberi pekerjaan juga, bahkan yang terjerat utang, imani juga, saudara, bisa terjadi. Percayai firman, saudara. Perkataan profetik. Ya, taat pada firman. Tuhan itu pasti, saudara. Ya, asal kita ya sungguh-sungguh berjalan dalam pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan pasti, saudara. Karena Tuhan pasti, saudara. Kataan, saudara. Tuhan itu pasti, kataan, saudara. Ya, Tuhan itu pasti merubah masalah menjadi mahkota, saudara. Ya, luar biasa sekali, saudara. Terima kasih Pak Obaja dan tim berdoa keluarga Allah. Tuhan Yesus berkati keluarga Allah. Terkati juga. Lalu yang kedua, saudara, ya, nama saya Devina dari kota Salatiga. Saya jemaat dari gereja lain, namun saya sering mengikuti online service keluarga Allah, terutama di masa-masa saat saya di karantina karena divonis positif COVID-19. Tepat 50 hari dari awal saya diisolasi di rumah sakit, hari ini saya dinyatakan sembuh dan bebas dari COVID, saudara. Saya ucapkan selamat ya Devina, Tuhan berkati, sudah sembuh, Tuhan akan pakai jadi saksinya, bahkan dipakai sungguh-sungguh selamatkan banyak orang. Ya, saya sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dan berterima kasih kepada keluarga Allah yang selalu menguatkan saya melalui online service. Jadi seperti ini, saudara, itu terus memberi kekuatan. Saudara yang lemah ikuti terus diberi kekuatan, saudara, di kekuatan service dan layanan doa melalui Instagram. Ya, saudara ikut Instagram juga terus, saudara bisa minta dukungan doa, ya saudara bisa didoakan. Selama karantina saya selalu menunggu program live streaming with Pastor Obaja ini. Jadi terus dinanti-nantikan, puji Tuhan. Ya Pak Obaja, ya Instagram karena selalu menguatkan dan membangkitkan iman saya. Karena setiap mengikuti imannya dikuatkan, saudara. Firman selalu menuntunnya. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Obaja yang telah memberi dukungan. Ya doa secara langsung. Ya saudara. Dalam acara live streaming seperti tadi, saudara, Pastor Obaja beberapa minggu yang lalu, saya banyak belajar dengan apa yang saya alami ini, yaitu untuk bersandar penuh kepada Tuhan di dalam kondisi sesulit apapun, dan Tuhan adalah sumber kekuatan satu-satunya yang mampu membebaskan kita dari segala sakit penyakit, sakit apapun jangan takut, kondisi apapun jangan takut, saudara. Tuhan jawaban. Kesembuhan saya adalah kado terindah dalam pernikahan saya dan suami, karena belum pernah saya berpisah dengan anak dan suami selama ini 50 hari terpaksa di ruang isolasi, saudara, sehingga nggak bisa ketemu ya suami anak. Sekarang sudah dinyatakan sembuh, pulang itu berkat besar bagi keluarganya. Maka keluarga yang rukun, saudara. Kadang-kadang orang itu kalau kumpul malah padu gitu, saudara. Ya, kalau sudah bisa kita rasakan betapa ya baiknya bisa kumpul dengan keluarga. Ya, lalu sekarang ya, nah puji Tuhan, Tuhan kembalikan kami untuk dapat berkumpul dan melayani Tuhan bersama-sama kembali. Sekali lagi terima kasih keluarga Allah dan Pastor Obaja untuk pelayanannya. Boleh tolong doakan 6 rekan saya yang saat ini masih menunggu hasil swab tes yang kedua juga. Kiranya hasilnya juga bisa negatif COVID-19 dan dapat pulang ya dari rumah sakit serta berkumpul dengan keluarganya
Tuhan berkati pelayanan Pastor Ubaja. Saya akan doakan, ya beritahukan pada teman-temanmu juga, ikuti terus ya ibadah online karena di sana bisa ikuti live streaming Pondok Daud. Saya percaya hadirat Tuhan, saudara, firman Tuhan akan memberi kekuatan, firman Tuhan memberikan petunjuk dan juga sama ya Tuhan akan tolong. Bahkan saya ajak setiap saudara semua yang sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati, jangan untuk diri. Ayo kirimkan link sebanyak mungkin. Beritahukan yang lain sebanyak mungkin. Supaya semua juga bisa ya mengikuti live streaming. Supaya semua juga bisa ya diberkati, dikuatkan. Bahkan dapat pertolongan Tuhan. Penting ya. Saya ajak saudara mulai berjanji ya. Jangan untuk saudara sendiri ya. Mulai beritakan pada orang lain. Amin saudara. Saya ajak saudara sekali lagi. Ayo kirim ya belajar dipakai Tuhan. Untuk juga jadi berkat, menolong orang lain. Supaya juga dapat kekuatan. Apalagi yang belum dapat keselamatan. Supaya bisa diselamatkan. Saudara, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita ditolong untuk dipakai Tuhan menolong orang lain. Kalau kita mau dipakai Tuhan, doa kita akan lebih mudah dijawab. Ya, Tuhan berkati saudara. Sekarang satu lagi saja saudara. Kesaksian Bapak Agus Saputro dari Tulungagung, anggota gereja internet. Oh ini sudah jadi anggota gereja internet. Selamat, ikuti sungguh-sungguh. Biar digembalakan dengan baik, dimuridkan dengan baik di gereja internet. Ya ada pengembalaan, ada juga pemuritan, ikuti SOM juga. Nah saudara akan bertumbuh. Ya saudara bisa juga buka kelompok share ya lewat gereja internet. Ya kelompok share ya. Online saudara akan diberkati sekali, dipakai Tuhan. Ya shalom Pak, saya Bapak Agus dari Tulungagung, Jawa Timur. Mau bersaksi yang baru saja mau bersaksi yang baru saya alami awal ikut kegiatan rohani online GPIKA pada tanggal 24 Juni. Jadi 24 Juni baru bergabung ya Pak Agus ya, Tuhan berkati saudara. Saat itu saya sedang sedih bingung karena dampak dari COVID-19 ini membuat usaha kami berantakan dan saya bingung harus bagaimana. Ya sudah hampir tanggal 1 saya harus menggaji beberapa karyawan resto sedangkan pemasukan minim, belum ada simpanan. Dan di saat itu saya teringat GPIKA, ya keluarga Allah. Lalu saya mencari-cari di YouTube. Ketemulah channel Menara Doa, ya Pondok Daud. Saya mengikuti terus dan menghubungi call center keluarga Allah. Puji Tuhan, saya direspon dengan baik dan saya didoakan dan dikuatkan iman saya. Setiap saat saya mengikuti kegiatan ibadah online keluarga Allah. Dan mujizat itu terjadi pada saya. Sungguh di luar dugaan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itulah Tuhan kita. Gak pernah terlambat saudara. Tanggal 29 ya sampai 30 Juni. Resto kami menerima orderan. Ya orderan mengalir terus. Sampai 1 Juli kemarin tepat. Ya saya bisa menggaji beberapa karyawan yang masih ada ya untuk keperluan lain. Padahal sebelumnya sangat sepi dan minus tiap hari untuk belanja. Ya puji Tuhan saya mulai bertumbuh dalam iman. Ya walau istri saya belum terima Tuhan Yesus, tapi ia mulai senang mendengar firman Tuhan dan puji-pujian. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan keluarga Allah yang sangat memberkati saya, keluarga saya, dan banyak orang di luar sana. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya selamat sekali lagi Pak Agus, senang sekalipun baru bergabung ya, tapi sungguh-sungguh ya percaya, ikuti Tuhan sehingga diberkati, tekun terus. Ya bukan hanya sekarang jalan imani. Mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Ya percaya, imani sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana bukan hanya gagal jadi ya
Tidak gagal lagi, bukan. Gagal diubah menjadi sangat berhasil, saudara. Ya, karena itu rencana Tuhan. Tuhan berkata, dunia dalam kegelapan, bangsa kelam, tapi janji Tuhan untuk kita. Ya, dalam gereja Tuhan berikan rema. Terang Tuhan datang. Terang Tuhan menerangi semua. Kita masih hidup di negara atau dunia yang gelap, kelam, tapi terang Tuhan menerangi kita. Ya, sehingga kita tidak menjadi gelap. Ya, sehingga kita tidak jadi kelam, malah terang Tuhan terpancar. Kita harus bangkit menjadi saksinya. Sekali lagi, saya ajak semua yang merasa diberkati, percaya panggilan Tuhan, saudara jadi berkat. Ya, beritakan ya kesaksian-kesaksian Injil, ajak orang juga supaya bukan hanya saudara, tapi lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Amin, saudara. Ayo berjanji, saya mau selamatkan jiwa. 1, 2, 3. Saya mau selamatkan jiwa. Katakan lagi, saya mau kirim link ya untuk live streaming ini sebanyak mungkin. 1, 2, 3. Saya mau kirim link ini sebanyak mungkin. Sehingga banyak orang juga bisa ditolong dan diselamatkan. Amin, saudara. Ya, sekarang kita mulai merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menerangi setiap kita. Dan sungguh-sungguh kita bisa terus diterangi dan menjadi terang, saudara. Nah, saudara, hari ini temanya luar biasa sekali, yaitu mengubah tangisan menjadi tarian. Ya, saudara yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pergumulan, saudara tangkap melalui firman ini Tuhan sedang bicara pada saudara dan saya. Dia ingin merubah ya masalah menjadi mahkota bagi saudara. Dia ingin merubah tangisan saudara menjadi tari-tarian, sukacita, kegembiraan yang daripada Tuhan, saudara. Ya, sekalipun ada masalah, jangan takut. Justru saatnya Tuhan ubah masalah bukan diselesaikan saja jadi mahkota. Kekurangan bukan yang cukupi saja, diberkati limpah sampai jadi berkat. Katakan amin. Ya, kalau kita bisa lihat saudara, ya akhir zaman. Ya saudara, keadaan bukan makin baik, makin tidak baik. Ya zaman, masalah-masalah itu bukan makin kecil, tapi makin besar. Sakit penyakit, masalah ekonomi, makin besar dan banyak sekali, saudara. Ya, tapi saudara dengar, sekalipun saudara menghadapi masalah besar, sekalipun kita harus menghadapi ya masalah yang besar, saudara dengar sekarang. Kehidupan kita, gagal atau berhasilnya kita, bukan karena masalah besar atau kecilnya saja. Bukan. Tapi sikap kita bagaimana menghadapi masalah. Bagaimana mengatasi masalah. Itu yang menentukan. Mau masalah besar seperti apapun. Kalau kita bisa mengatasi dengan benar. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Masalah sebesar apapun kecil bagi Tuhan. Betul? Masalah sebesar apapun kecil bagi Tuhan. Kalau kita bisa tangkap. Ya firman Tuhan, tuntunan Tuhan, kita tanggapi dengan benar. Kita tadi, saudara akan lihat. Justru itu kesempatan mengalami mujizat yang besar. Dunia dalam gelap, bangsa kelam kenapa diizinkan oleh Tuhan? Ya, karena terang Tuhan datang. Ya, terang Tuhan akan menerangi kita, nggak usah takut. Bahkan terang Tuhan itu akan terpancar. Terang itu lebih nyata di tengah-tengah kegelapan. Terang itu lebih dibutuhkan di tengah kegelapan, saudara. Nah, ini adalah panggilan supaya kita mengalami jadi terang luar biasa, bukan ikut gelap, saudara. Ya, jadi saya percaya itu luar biasa. Saya akan bacakan dalam 2 Tawarikh 20 ya ayat demi ayat, saudara. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat satu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku sedang diserang. Sekarang mereka di Hasesor Tamar yaitu En-Gedi. Jadi saat itu Yosafat dapat kabar sedang diserang ya pasukan besar, 3 pasukan besar dari Moab, dari Amon,
dari Bani pasukan Miunim, saudara. Oh, sampai disebut satu laskar yang besar datang bersama-sama untuk apa? Menyerang, saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Hati waktu saya persiapkan, saya rasa Tuhan yang ingatkan sekarang juga sama. Oh, masalah-masalah besar sedang datang menyerang dalam dunia ini. Masalah-masalah besar sedang datang menyerang atas bangsa kita tercinta Indonesia. Masalah-masalah besar sedang menyerang atas setiap kita, keluarga kita, pekerjaan, studi apapun. Saudara sedang menerpa dunia. Semua yang hidup di dalam dunia ini sedang mengalami ada serangan-serangan. Kalau diperinci sudah pasti saudara juga tahu ya. Pertama lah saudara, COVID-19. Wah, itu sedang menyerang besar-besaran saudara. Ya, itu luar biasa saat ini. Lebih dari virus-virus yang dulunya. Lalu juga resesi ekonomi. Dikatakan juga resesi ekonomi kali ini besar. Lebih besar dari waktu-waktu yang lalu. Ini bukan hanya Asia. Ini dunia bisa dilanda. Lalu saudara, apalagi masalah apalagi saudara. Keresahan di mana-mana sudah orang resah. Kalau tidak hati-hati keluarga bisa pecah karena bertengkar. Kalau tidak hati-hati dalam pelayanan bisa rusak. Kalau tidak hati-hati kehidupan itu bisa hancur saudara. Jadi sebetulnya keadaannya sama. Saat itu Yosafat sedang diserang oleh laskar yang besar. Masalah yang besar. Saat ini juga sama. Dunia, bangsa kita semua sedang menghadapi masalah serangan yang besar saudara. Nah, itu yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya Yosafat itu tidak hancur oleh karena masalah besar. Yosafat itu tidak hancur karena diserang pasukan besar. Saudara, yang melampaui kekuatan dari dia. Bagaimana tidak hancur? Malah kalau saudara nanti kita bisa belajar. Justru sedang mendapatkan berkat yang luar biasa. Mendapat kemenangan yang luar biasa. Saudara, sampai saudara tangisan diubah menjadi tari-tarian penuh sukacita. Saudara mungkin juga ada yang sedang mengalami tangisan karena diterpa COVID. Saudara, efeknya COVID juga usaha saudara. Pelayanan apapun saudara. Sakit penyakit apapun saudara. Sekarang kita belajar langkah-langkah apa saja. Ayat ketiga. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia berseru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Mereka datang di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Nah, dari saudara ayat yang baru saja kita baca, kita dapat dua pelajaran. Yang pertama, jangan dicekam ketakutan. Saya ulangi. Yang pertama apa saudara? Jangan dicekam oleh ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sajak setiap saudara yang saat ini sedang ketakutan. Sedang takut untuk kesehatan saudara. Sedang takut untuk sakit penyakit, untuk COVID. Saat ini yang sedang takut masalah ekonomi, pekerjaan saudara. Masalah keuangan saudara. Masalah hutang saudara, masalah keluarga saudara, masalah pelayan saudara, masalah jabatan saudara apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan dicekam ketakutan. Karena Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Setan kalau datang selalu berusaha menakut-nakuti. Selalu saudara. Kalau Tuhan datang menghilangkan ketakutan. Jangan saudara mau dicekam oleh ketakutan. Satu, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dicekam ketakutan itu dari setan, bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan damai. Tuhan memberikan ketenangan. Betul saudara? Saya ulangi. Jangan dicekam oleh ketakutan. Saudara pegang dada kalau yang sedang bergumul. Apalagi yang bergumul. Aku tidak mau dicekam ketakutan. 1, 2, 3. Aku tidak mau dicekam ketakutan.
Karena saudara dengar ya, kalau orang sudah dicekam ketakutan, sudah mikir aja nggak bisa saudara. Saya ulangi ya, kalau orang sudah dicekam ketakutan, mikir aja nggak bisa. Contoh ya, misalnya ya, orang di hutan, tiba-tiba ketemu singa, ketakutan saudara, mau lari saja nggak bisa. Mungkin terkencing-kencing di tempat. Orang saudara sudah takut setan, tiba-tiba di tempat gelap. Seperti lihat setan, wow itu saudara, itu mau lari saja nggak bisa saudara. Sudah nggak bisa apa-apa. Orang ketakutan itu sudah nggak bisa apa-apa saudara. Saudara yang melayani, saudara tahu juga, saya waktu pertama belajar melayani, dan sekarang kalau saya lihat orang belajar melayani sama. Ya, saudara kalau melayani misalnya ya, mau mimpin pujian, mau mimpin doa, mau mimpin firman apalagi itu saudara. Saudara sudah persiapkan luar biasa sekali. Sudah hafal luar biasa sekali. Tapi waktu mau tampil, kalau tiba-tiba dicekam roh ketakutan, yang saudara persiapkan itu hilang semua. Yang saudara sudah hafal harusnya lupa semua. Nah saudara dengar ya, jangan mau dicekam ketakutan. Kalau saudara ketakutan, saudara sudah nggak bisa lihat Tuhan, bisanya lihat setan. Saudara sudah hampa, tidak berdaya. Mikir saja nggak bisa. Jadi nggak mungkin saudara bisa mengatasi masalah. Setan itu sudah kalah di atas kayu salib. Setan itu hanya bisa membuat kita ketakutan, nakut-nakuti. Dia nggak bisa menghancurkan kita. Kalau kita hidupnya di dalam Tuhan, saudara. Maka jangan dicekam ketakutan. Bangsa Israel lihat Goliat, wah ketakutan, nggak bisa dipakai Tuhan. Harusnya mereka akan dipakai Tuhan. Gak bisa dipakai. Kakaknya Daud, Saul, panglima, jenderalnya, pahlawannya, semua ketakutan gak bisa pakai. Daud datang di medan perang, Daud gak takut. Rohnya menyala-nyala. Siapa Goliat tidak bersunat berani menghina barisan Allah. Aku akan datang dengan nama Allah semesta alam. Oh dipakai Tuhan, kalahkan masalah. Merubah masalah jadi mahkota. Yang ketakutan tidak berdaya. Ya, saya ajak saudara jangan dicekam. Bangsa Israel kirim 12 pengintai. Lihat tanah perjanjian luar biasa, tapi lihat raksasa-raksasa ini. Masalah-masalah besar. Saudara, ketakutan yang 10. Gak mungkin kita bisa masuk. Gak mungkin situasi seperti ini ekonomiku bisa tertolong. Dipulihkan gak mungkin. Oh bisa utangnya bisa dicicil aja sudah untung. Bukan. Tuhan ingin kita jadi berkat. Bukan hanya sekedar agak pulih sakitnya berkurang. Bukan. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Karena Tuhan ingin pakai kita untuk jadi terang. Jangan dicekam ketakutan. Ya. Kalau dicekam 12 pengintai yang 10 sudah nginjak dengan kakinya di kanan saja. Enggak bisa. Gagal. Ya, belajar seperti Goliat, belajar seperti Yosua dan Kaleb. Sudah. Yang kedua, mendekatlah kepada Tuhan. Sudah dikatakan tadi, ya Yosafat sebenarnya takut, sudah, tapi ambil langkah mendekat pada Tuhan. Ya, oh datang ke rumah Tuhan. Tadi dikatakan mulai berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saudara dengar, Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saat saudara menghadapi COVID seperti ini. Saat saudara menghadapi resesi ekonomi seperti ini. Saat saudara menghadapi masalah rumah tangga. Saat saudara menghadapi masalah studi apapun masalah saudara. Justru harus lebih mendekat pada Tuhan. Jangan ngurangi. Lebih dekat dengan Tuhan. Badai makin besar, makin lebih melekat pada Tuhan. Lebih dekat pada Tuhan. Jangan malah makin berkurang. Dulu doanya sama sekarang tambah. Ya, kalau belum bisa ikut ibadah, saudara live streaming tambah. Ya, apa namanya juga Pondok Daud 24 jam tambah. Nanti kan sungguh-sungguh. Bahkan di satu link saja di gereja kita kalau saudara buka di sana, satu link saja. Di sana ada semua khotbah-khotbah. Oh yang sudah disampaikan juga ada saudara. Ada som
pakai kesempatan lebih mendekat pada Tuhan, lebih melekat pada Tuhan, lebih dengan Tuhan. Jangan sampai kurang. Sudah dengar ya? Sekarang banyak, sudah 3 bulan lebih, ya gereja-gereja nggak bisa ibadah di gedung gereja. Tidak bisa offline. Saya perhatikan kalau kita tidak hati-hati, banyak yang rohnya mulai kendor. Banyak yang rohnya mulai padam. Banyak yang apinya mulai padam. Banyak yang tanpa terasa, saudara. Hubungan dengan Tuhannya makin jauh. Makin kering. Makin hambar. Kekristenannya hambar. Imannya hambar. Pelayanannya hambar. Dan kalau itu terjadi, saudara nggak punya kekuatan lagi untuk menghadapinya. Lebih dekat pada Tuhan. Saya bersyukur saudara, ya Tuhan sudah mulai buka jalan. Ya di gereja kita ada 22 kota, yang 16 kota bulan Juli ini sudah buka. Di Solo kita besok minggu sudah mulai buka saudara. Ibadah di gedung gereja, ibadah offline. Yang bisa saudara, karena setiap orang kondisinya beda-beda. Ya, ada yang faktor umur nggak bisa. Ada yang faktor masih masalah kesehatannya. Ada malah faktor karena nggak boleh oleh keluarga atau siapapun. Tapi kalau yang bisa, saudara punya kesempatan lebih mendekat. Tapi nggak bisa ibadah di offline. Saudara online-nya dikuati. Ibadah online lebih lagi. Melayani lewat online lebih lagi. Dengar, jangan sampai hambar. Saudara, dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Dari Tuhanlah datangnya kemenangan. Hanya terang Tuhan yang datang pada kita, yang menerangi kita. Sekalipun kita sedang masuk zaman penuh kegelapan. Kita enggak akan gelap, kita tetap terang. Bahkan terang itu akan terpancar. Kalau apa? Melekat pada Tuhan. Saya dorong setiap saudara, jangan ada yang rohmu makin padam. Makin lemah. Makin hambar. Tuhan berkata kemarin hari Selasa, jangan sampai kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saya percaya, saudara ini penting. Ya, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, 2 Korintus 20 tadi ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka datang dalam kesatuan. Saya ulangi, mereka datang pada Tuhan dalam kesatuan. Oh, semua bersama-sama. Yosafat mengajak ya tentaranya, pasukannya datang bersama-sama. Bahkan bukan hanya tentaranya, pasukannya yang lebih mendekat pada Tuhan. Sampai istri dan anak-anaknya datang berbondong-bondong dalam kesatuan. Datang pada Tuhan dalam kesatuan. Oh, minta tuntunan dalam kesatuan. Bersatu. Jangan bersatu padu. Orang Jawa Tengah jangan gitu, saudara. Bersatu rukun. Dalam kesatuan akan berhasil. Saja saudara saat seperti ini, tingkatkan kesatuan dalam keluargamu. Ada yang di keluarga jenuh, jadi kadang-kadang tanpa terasa bisa mudah marah loh saudara. Ada yang kalau mengalami masalah ekonomi, kena PHK, ya, kena ini dan efek itu, kadang-kadang nggak hati-hati bisa mudah marah loh saudara. Tapi ya, jaga saat ini. Dengarkan saya, kesatuan. Tuhan akan berkata betapa indahnya, eloknya kalau anak-anak Tuhan bersatu. Maka minyak yang baik, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan datang. Maka berkat diperintahkan datang, enggak ngejar. Berkat diperintahkan datang. Oh, terus kemuliaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi, saudara. Bersatu dalam keluarga, bersatu di tempat kerja, saudara. Bersatu bangsa kita, bersatu dalam gereja kita. Jangan berpikir negatif, jangan mau saudara dihasut kanan kiri. Bersatu,
makin bersatu. Garap pekerjaan Tuhan. Tuhan mau lakukan kegerakan besar-besaran, panen besar-besaran. Anak-anak Tuhan kan dipakai luar biasa dalam kesatuan. Sajak setia saudara, bersatu. Katakan saudara, bersatu. 1, 2, 3. Bersatu sekali lagi. Bersatu sekali lagi. Bersatu sekali lagi gini. Saya berjanji. Katakan 1, 2, 3. Saya berjanji. Bersatu. Sehati. Sepikir. Sejiwa. Satu gerakan. Satu tubuh Kristus. Dipakai bersama-sama. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya. Kita akan belajar yang keempat. Ayat 14 dan seterusnya. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Hananya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, ya, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya, Tuhan mulai hadir dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Lah, dalam kesatuan datang pada Tuhan, ya Tuhan hadir, Tuhan memberikan rema, saudara. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Jangan takut karena COVID. Jangan takut karena resesi ekonomi. Jangan takut atas segala masalah yang sedang datang dalam kehidupan kita. Jangan takut sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kita yang harus mengalahkan COVID. Bukan kita yang harus bisa kalahkan masalah ekonomi. Tapi Tuhan. Tuhan yang berperang gantikan kita. 16. Tapi besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Berani melangkah. Berani bertindak, saudara. Ya, jangan takut. Bukan kita, tapi Tuhan. Kalau tanpa Tuhan memang mereka maju berperang mati. Karena 3 pasukan besarnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat, sangat bahaya sekali. Tanpa Tuhan, tapi Tuhan berkata jangan takut. Bukan kamu, aku yang berperang ganti kamu. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan dapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yerua. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Maju saja tapi nggak usah secara fisik bertempur. Maksudnya gitu saudara. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Pokok yang diperintahkan Tuhan jalan saja, maju saja. Tuhan yang bertempur bagi kita. Kita tidak akan mengalami pertempuran secara fisik. Ya kita cukup lihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Kita cukup lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut, diulangi lagi. Saya juga ngulangi lagi. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saya bersyukur saudara, ya mereka enggak mau takut, lebih mendekat pada Tuhan, bersatu, maka rema datang. Saudara juga sama, saat ini saudara mendekat lewat ini. Firman ini rema. Setiap kali saudara dengar kesaksian-kesaksian, saudara dengarkan. Ya selalu dituntun oleh firman. Firman rema bicara. Sama, Yosafat dapat rema. Yosafat dapat perkataan ilahi. Yosafat dapat janji Tuhan. Petunjuk Tuhan, bahkan perintah Tuhan. Amin. Itu rema. Bukan strateginya sendiri. Bukan analisanya sendiri. Bukan kata orang lain. Tapi dapat perkataan Tuhan. Saya ulangi. Bukan karena perhitungannya sendiri. Analisanya sendiri. Bukan kata orang lain. Kalau Yosafat mau mikir sendiri pasti dia gak berani dan pasti kalah. Kalau Yosafat tanya orang lain juga pasti gak berani dan pasti kalah. Gak mungkin. Tapi mendapat rema. Pewahyuan. Perkataan janji Tuhan. Ya itu penting sekali saudara. Ya saya lanjutkan lagi saudara. 18 ayat 18 dan seterusnya. Lalu berlututnya Yosafat dengan muka sampai ke tanah. Waktu dapat rema,
Saudara dengar ya. Waktu dapat perkataan ilahi, waktu dapat firman rema, langsung Yosua itu sujud berlutut. Artinya dia mengaminkan. Artinya dia bersyukur. Artinya dia terima mandat ini. Dia terima firman ini. Dikatakan dia berlutut. Dia bukan tak aku pikir-pikir dulu. Dia tidak mana bisa. Tidak. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah padanya. Semuanya juga sama. Sujud menyembah. Artinya ya Tuhan engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Sekalipun saudara sedang ada bahaya besar, jangan nyanyi nyanyian ketakutan. Sekalipun sedang masalahmu besar, jangan nyanyi nyanyian kepedihan. Jangan nyanyi nyanyian putus asa. Beginilah jadinya hidupku. Jangan. Nyanyikan nyanyian apa? Puji-pujian. Bagi Tuhan. Oh Tuhanku besar. Tuhanku dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah engkau selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Engkau lebih berkuasa dari 3 pasukan besar yang menyerang. Engkau lebih berkuasa dari Goliat. Engkau lebih berkuasa dari raksasa yang membahayakan. Puji Tuhan Allah Israel. Dengan suara yang sangat nyaring. Bukan nyanyinya dengan ketakut-takutan saudara. Dengan suara apa? Sangat nyaring. Artinya dengan iman. Dengan sorak-sorai. Betul saudara? Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan lemah. Bukan dengan seperti itu. Ayat 20 saudara dengar. Keesok harinya pagi-pagi. Mereka bukan hanya mulutnya loh saudara. Itu mulut dan hati. Bahkan tindakan sekarang. Ya, dari hati keluar pujian. Lalu disertai dengan tindakan. Pagi-pagi. Mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dengar, oh saudara semua, jemaat keluarga Allah, setiap orang mengikuti streaming ini. Dengarkan, apa katanya? Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Saya ulangi ya. Percayalah pada Tuhan kita. Kita akan kokoh. Kita akan teguh. Kita tidak akan goyah kalau kita percaya pada Tuhan. Hati kita tidak akan goyah. Prestasi kita tidak akan goyah. Rumah tangga kita tidak akan goyah. Kesehatan kita tidak akan goyah. Studi pekerjaan saudara tidak akan goyah. Keuangan saudara tidak akan goyah. Pelayanan tidak akan goyah. Kalau apa? Percaya pada Tuhan. Kalau apa? Percaya pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Dialah benteng pelindungan kita yang pasti. Dialah tanduk kemenangan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Lalu ditambah saudara, bukan hanya soal Tuhan. Percaya kepada nabi-nabinya. Nabi-nabinya Tuhan ya, jangan nabi palsu saudara ya. Percayalah pada nabi-nabinya, nabi-nabinya Tuhan. Yang hamba-hamba Tuhan yang saudara percaya ada buah roh dari Roh Kudus yang dipakai oleh Tuhan. Dan kamu akan apa? Berhasil. Sukses. Dengar ya saudara. Kalau kita nggak hadapi apapun. Badai besar. Covid. Krisis. Dalam segala masalah pergumulan. Percaya saja pada Tuhan. Teguh. Nggak goyah. Tapi kalau sudah. Iman kita percaya dengan Tuhan. Nggak ada lagi. Goyah. Hatinya goyah. Pikirannya goyah. Perkataannya berubah-berubah. Goyah.
Kesehatannya bisa goyah. Rumah tangganya bisa goyah. Studi pekerjaannya bisa goyah. Keuangannya bisa goyah. Jabatannya bisa goyah. Pelayanannya bisa goyah. Gerejanya bisa goyah. Tapi kalau percaya dengan Tuhan, teguh. Tapi yang kedua itu selalu seimbang. Nomor satu harus Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segalanya. Tapi juga sesama. Percaya pada Tuhan, juga percayalah kepada hamba-hamba Tuhan. Yang saudara bisa lihat kehidupannya, buah rohnya. Dan saudara bisa lihat Tuhan tuntun selama ini. Dipakai Tuhan selama ini. Saudara yakin dia dipakai Tuhan. Dia jalankan firman Tuhan. Kamu akan sukses. Kamu akan berhasil. Percaya pada Tuhan, teguh. Gak akan goyah. Tapi ditambah, sudah percaya dengan Tuhan. Percaya dengan hamba yang dipakai Tuhan. Yang mengatakan perkataan Tuhan. Bukan perkataan lain. Yang menyampaikan rema Tuhan. Banyak orang dengarkan firman ini, saudara. Percayai. Berhasil dapat kesembuhan. Berhasil mengalami pemulihan rumah tangga. Berhasil mengalami keberhasilan dalam studi pekerjaan. Berhasil mujizat keuangan yang tidak masuk akal. Berhasil dipakai oleh Tuhan. Betul? Kalau saudara goyah, sekarang pegang Tuhan. Iman. Percaya. Tapi sekali lagi, jangan gak seimbang. Aku percayanya dengan Tuhan kok. Kalau manusia aku gak mau percaya. Saudara keliru. Tuhan itu juga pakai orang tua untuk bimbing kita. Tuhan itu pakai pemimpin. Tuhan itu pakai hamba-hamba Tuhan, hambanya. Nah, tapi sekali lagi juga harus hati-hati ya saudara. Jangan sampai ya pengajaran-pengajaran yang membingungkan, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena Tuhan sudah ngomong akhir zaman banyak nabi palsu. Belajar ya yang sungguh-sungguh hidupnya dekat dengan Tuhan. Hidupnya taat pada Tuhan. Hidupnya dituntun oleh Tuhan. Hanya orang yang memang hidup bersama Tuhan bisa menuntun kita. Ya, saya rasa itu penting, saudara. Berhasil. Lanjutkan yang tadi percaya. Sekarang berikutnya, saudara, 21, ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Mulai dipilih. Yang diangkat apa? Para penyanyi, para pemuji. Dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus. Jadi dalam kekudusan, hidupnya kudus. Yang semarak, bukan yang lemah-lemah, bukan yang sepi-sepi. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil, ya saudara di sini ya. Di muka orang-orang bersenjata. Barisan depan, itu pujian. Saya ulangi. Barisan depan, puji-pujian. Barisan depan, puji-pujian. Mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan senjata. Pasukannya bukan paling depan. Bukan mengandalkan strategi manusia. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Bukan mengandalkan senjata manusia. Barisan pujian. Ditaruh. Pujian dalam kekudusan. Dalam semarak. Benar-benar. Yakin. Ya. Lalu saya lanjutkan lagi. Ya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Nyanyikan dengan mana? Ini saudara harus tahu. Ini nyanyian profetik. Yang Tuhan sering ajarkan kita. Atau perkataan profetik. Mereka belum menang. Mereka nyanyikan kemenangan. Mereka belum lihat penyertaan Tuhan. Mereka nyanyikan penyertaan Tuhan. Selama-lamanya. Dulu menyertai. Sekarang menyertai. Kelak tetap menyertai. Itu tindakan iman. Itu perkataan iman. Itu perkataan profetik. Itu lagu-lagu profetik.
Saudara, kadang-kadang orang yang tidak ngerti, kita nyanyikan profetik dianggap kadang-kadang ini kok, wah apa mesti gitu, diimani. Memang harus diimani. Semua yang disediakan oleh Tuhan itu tidak bisa kita terima tanpa iman. Pengampunan harus kita ambil terima dengan iman. Keselamatan harus kita ambil dengan iman. Terang Tuhan di Yesaya 60 harus kita ambil dengan iman, terima dengan iman. Terjadilah sesuai dengan iman, kata Yesus. Bangkit jadi terang dengan iman. Ayat 22, saudara perhatikan sekarang ya. Setelah mereka berani, sekalipun belum lihat penyertaan Tuhan, sekalipun belum mengalami kemenangan, belum tahu, hanya mau berangkat sudah didahului itu. Saudara lihat ya. Ayat 22. Ketika mereka mulai apa? Nyanyi sambil gemetar. Mulai apa? Nyanyi sambil tanda tanya. Benar-benar bisa atau tidak. Sama apa? Nyanyi sambil gak yakin. Mosok bisa? Tidak. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Dan menyanyikan nyanyian pujian. Oh luar biasa, Allahku besar, Allahku dahsyat, kasih setianya selama-lamanya. Tuhan pasti, mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan. Oh luar biasa. Saudara lihat akibatnya apa? Ketika mereka nyanyikan dengan sorak-sorai, bukan dengan ketakutan, bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan tidak percaya, yakin. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Moab dan Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Tuhan yang maju berperang. Tuhan yang menghadang mereka. Enggak bisa nyerang. Yehuda. Iman, pujian penyembahan enggak kelihatan dengan mata, tapi Tuhan itu berkarya dengan dahsyat. Ingat ya, Tuhan itu roh. Namanya iman, bukan setelah sembuh baru aku percaya, bukan. Belum mengalami kesembuhan, aku percaya disembuhkan. Aku imani, nah itu namanya iman. Yang namanya iman, belum lihat perlindungan, percaya dilindungi, percaya diberkati. Percaya dipakai oleh Tuhan. Percaya dipulihkan. Itu iman. Justru saat kita iman dulu. Lalu Tuhan bertindak. Jangan dibalik. Ya saudara. Ini luar biasa. Jadi yang pertama Tuhan lakukan penghadangan. Yang berikutnya saudara perhatikan. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk gunung Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Jadi pertama dihadang oleh Tuhan, gak bisa nyerang Yosafat. Yang kedua dibuat kacau, pembunuh sendiri. Mereka saling bunuh sendiri. Saya ulangi ya, begitu mereka lakukan rema Tuhan. Lakukan pewahyuan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Oh katakan perkataan profetik, nyanyian profetik. Maju melangkah dengan iman. Tuhan bertindak, dihadang. Musuh gak bisa nyerang. Lalu justru mereka dibuat kacau. Saling membunuh sendiri. Habis sendiri. Betul saudara. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling bunuh-membunuh. Ini lucu saudara. Jadi 3 pasukan. Saudara perhatikan dulu ya. 3 pasukan. Tiba-tiba dihadang gak bisa maju. Setelah itu yang 2 nyerang 1. Saudara, tadi dikatakan saudara. Yang 2 nyerang 1. Setelah yang 1 ini habis. 2 ini saling bunuh. 2 ikut habis. 3 lenyap. 3 masalah lenyap. Covid. Ya masalah ekonomi. Krisis. Dan yang lain-lain. Lenyap. Luar biasa. Melangkah dengan iman. Mujizat itu terjadi saat kita melangkah.
Bukan saat kita berseru pada Tuhan saja. Bukan saat kita dapat nubuatan rema. Tapi saat kita melangkah, lakukan firman, lakukan rema. Seperti ini. Saudara nggak melangkah, nggak akan ngalami. Saudara melangkah, saudara baru bisa ngalami. Saya malah luar biasa. Tadi pagi bangun itu Tuhan berkata, kita harus sungguh-sungguh punya iman. Tuhan itu nyata. Jangan kehilangan iman. Kemarin Selasa Pak Jo nyampaikan baik sekali sama dengan yang saya katakan. Tuhan berkata jangan kehilangan visi. Seperti Abraham pernah dapat visi dari Tuhan. Keturunannya akan jadi bangsa besar. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi sekian lama gak jadi kenyataan. Istrinya mandul, makin tua, makin payah, makin loyo, makin tidak mungkin. Kelihatannya sudah pasti gak mungkin. Gak mungkin kehilangan iman, kehilangan visi. Sudah gak punya visi. Abraham mau diberkati Tuhan lebih lagi. Abraham buat apa? Sudah gak butuh berkat-berkat, gak punya visi lagi. Gak lama aku akan mati dan semua harta yang gak ada gunanya. Gak ada fight perjuangan lagi. Percuma. Ini COVID kok. Percuma. Usaha ya hancur nanti. Percuma. Ini gini-gini percuma. Tuhan bawa Abraham keluar rumah. Lihat bintang. Kembali pada visi. Bahkan visi lebih besar. Kalau dulu bangsa besar sekarang. Hitung. Seperti bintang di langit. Pasir di tepi lautan. Tidak terhitung. Banyaknya. Justru diberi visi lebih besar. Saudara dengar ya. Sekarang dengarkan. Justru saat ini kita harus punya visi lebih besar. Kenapa? Justru dalam kegelapan terang Tuhan itu akan sangat dibutuhkan. Dalam gelaplah terang itu akan menjadi nyata. Dalam gelaplah terang itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Justru membuat apa? Orang-orang berbondong datang. Bangsa-bangsa datang. Sampai raja-raja akan datang. Oh yang jauh datang. Ini janji itu harus pegang. Justru membuat itu. Justru kelimpahan datang. Punya iman kelimpahan. Justru kekayaan datang. Justru kemuliaan datang. Luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan sudah kehilangan api. Gak bisa dipakai lagi. Betul saudara? Ayo bangkit. Saya percaya Tuhan sedang siapkan satu yang luar biasa. Sekarang yang terakhir, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berantaran di tanah, tidak ada yang luput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Sampai wah, kelimpahan luar biasa. Ya, yang bisa mereka ambil lebih banyak daripada yang bisa mereka bawa. Gak habis-habis ya. Bukan dijarah, dapat cara luar biasa. Bukan kerugian, keuntungan yang luar biasa. Sampai kewalahan. Bukan kehilangan jiwa-jiwa. Justru saya punya iman. Oh limpah sampai tidak habis-habisnya. Jiwa-jiwa itu datang. Ayo saudara semua yang melayani. KKS. SGD, SGS, SGL. Semuanya. SGG. Ini saya lihat luar biasa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamanya tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Yang harusnya lembah tangisan. Yang harusnya lembah kehancuran. Yang harusnya lembah kegagalan.
yang harusnya lembah ketakutan dirubah menjadi lembah kemenangan. Lembah penuh anugerah. Lembah sukacita besar. Lembah tari-tarian. Bukan hanya memuji lagi, menari-nari. Dengar. Tuhan sedang bicara dalam hati saya. Sekarang sudah ingat. Tuhan izinkan kegelapan dan kekelaman. Kita jangan pikir hanya supaya bisa bertahan. Bukan. Justru ini yang sedang dipakai Tuhan. Supaya terang Tuhan percaya dalam hidup kita. Bangsa-bangsa datang. Ya, raja-raja datang. Yang dari jauh datang. Saudara, kelimpahan datang. Kekayaan datang. Saudara, kemuliaan dinyatakan. Pintu kita terbuka terus. Terus saudara. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Yesaya 60. Jangan kehilangan visi. Pegang, percaya. Tuhan lebih dari keadaan. Memang Tuhan lebih dari keadaan. Terang Tuhan lebih daripada kegelapan yang sedang ada. Saudara, kuasa Tuhan, kesembuhan, kesehatan lebih daripada COVID. Berkat Tuhan lebih daripada krisis rohani. Harus seimbang. Jaga kesehatan, tapi juga kita jangan ketakutan, jangan tidak berani bertindak apa-apa. Tuhan gak bisa berkarya. Dan kalau saudara berjalan dengan tuntunan Tuhan, saudara akan lihat kemuliaan, kasih karunia, anugerah. Saya tambah satu, kok tiba-tiba Tuhan ingatkan, ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan apa? Sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka apa? Bersukacita. Ya, saudara. Karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi, dengan nafiri. Lalu apa? Kalau saudara bisa baca-baca. Pesta pora. Lalu apa? Pulang ke rumah. Lalu menuju rumah Tuhan. Dengar. Lalu menuju rumah Tuhan. Kalau sudah ditolong, jangan lupa dengan Tuhan. Sudah diberi kemenangan, jangan hanyut dalam kemenangan. Sudah diberkati kekayaan, jangan hanyut dengan kekayaan. Dulu gak punya pacar, minta jodoh, sudah diberi pacar, jangan jauh, lebih dekat bersama pacarmu. Lebih dekat ke rumah Tuhan, lebih dekat pada Tuhan. Dulu belum punya anak, jangan setelah minta anak diberi, malah sekarang tidak lagi lebih mendekat pada Tuhan. Dulu gak punya kerjaan, sekarang diberi pekerjaan, sekarang diberkati, lebih mendekat. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan mengalami kemuliaan yang terus menerus. Ya, saya tidak berpanjangan. Sekarang saatnya saya untuk doa untuk setiap saudara. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur firman-Mu Tuhan sudah menerangi setiap kami. Tuhan, sungguh-sungguh hamba-Mu doakan tangisan Kau rubah menjadi tarian. Ketakutan Kau rubah menjadi iman. Tuhan, kesusahan Kau rubah menjadi sukacita besar. Sakit penyakit Kau rubah menjadi kesembuhan, bahkan kesehatan yang prima. Perpecahan rumah tangga Kau rubah jadi kesatuan, kebahagiaan yang luar biasa. Melayan bersama. Kekurangan Kau rubah menjadi kelimpahan, bahkan jadi berkat. Tuhan, ya kekalahan, kegagalan Kau berubah menjadi keberhasilan yang luar biasa. Saat ini Tuhan, pengurapan-Mu turun. Bahkan Tuhan terus beri firman-Mu langkah demi langkah menyertai mereka. Lepas dari roh ketakutan. Datang lebih mendekat pada Tuhan. Minta pertolongan. Cari pertolongan ada dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bangun kesatuan. Sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan mereka pegang rema yang Tuhan berikan. Percaya pada Tuhan. Hati mereka teguh.
percaya kepada nabinya. Mereka sukses, mereka berhasil Tuhan. Terus Tuhan, beri mereka berani bertindak dengan iman. Sorak-sorai, bukan tangisan kesepian, bukan tangisan kegagalan, kelemahan, kemenangan besar. Biar rohnya menyala-nyala dan terus setia, makin setia, makin setia. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja. Saat ini kami bawa setiap doa apapun sekali lagi di hadapanmu. Kami bawa sekali lagi doa-doa yang disampaikan di radio, Instagram, Facebook, Twitter, ya lewat YouTube, live streaming, semuanya di hadapan Tuhan. Oh, kami bawa doa Krisnawan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mata disembuhkan, 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 sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa hari Tuhan. Cepat dapat pekerjaan sesuai dengan talenta, sesuai yang terbaik yang Tuhan berikan. Diberkati, maju. Doa Sunarni dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau tolong cepat juga dapat pekerjaan yang terbaik. Tuhan usahanya untuk tanahnya juga diberkati. Diberkati, diberkati. Doa Santoso Tuhan, ya pergumulan uang ditolong oleh Tuhan. Dibuka jalan oleh Tuhan. Oh, diberi pemulihan. Bahkan diberkati luar biasa. Jadi berkat luar biasa. Bagi pekerjaan. Sesuai dengan kerinduannya ini Tuhan. Jadi diberkati. Jadi berkat. Doa Tresia. Tuhan kami di hadapanmu. Pemulihan kesehatan. Mata kanannya disembuhkan. Disembuhkan. Doa Windy Tuhan. Kami bawa di hadapanmu. Istrinya Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan. Ginjal, saluran ginjal disembuhkan. Oh Tuhan, beri kesehatan yang prima, sempurna, diberkati, sembuh, sembuh. Istrinya sembuh. Saat ini dijamah Tuhan dan saat ini sudah disembuhkan. Doa Ayu Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, jerat utang diputuskan. Jerat utang dilenyapkan. Lunas, lunas. Doa Darmawan. Sekali lagi juga kami bawa di hadapanmu. Tuhan, berikan pekerjaan. Tuhan, sungguh-sungguh pintu terbuka yang dibukakan oleh Tuhan. Oh, semua angsuran bisa diselesaikan dengan baik. Mujizat yang tidak masuk akal. Rina, Tuhan, kami bawa di hadapanmu. Suaminya, Tuhan, yang melamar kerja. Tuhan, tolong sehingga diterima dengan baik. Sehingga sungguh-sungguh dapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Sungguh-sungguh juga Roma, kontrakan, ditolong oleh Tuhan. Semuanya dalam pertolongan Tuhan. Sarwoto, Tuhan bisnisnya juga diberkati. Maklar genteng, tanah Tuhan, Roma, lancar. Tuhan buka jalan. Karena Tuhan turut tangan, turut campur. Ya, doa Elizabeth, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga sembuh. Pinggangnya sembuh. Sudah sembuh. Doa Yuli, Tuhan kami bawa di hadapanmu. Dapat pekerjaan yang daripada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan jadi berkat bagi keluarganya. Doa Dewi Tuhan. Oh sungguh-sungguh Tuhan kau berikan kemudahan, kelancaran dalam pekerjaan, dalam karirnya Tuhan. Oh anaknya juga ditolong oleh Tuhan. Diberkati. Oh Tuhan diberi kekuatan, diberi kesehatan. Tuhan berkati. Dan anugerahmu dinyatakan. Doa Yuliani juga Tuhan. Oh pekerjaan suaminya diberkati. Jadi berkat. Lancar. Doa Devi. Tuhan sekali lagi. Kami bawa di hadapanmu. Engkau sudah tolong. Engkau sudah berikan mujizat. Berikan terus mujizat. Pertolonganmu. Berikan kesembuhan yang sempurna. Kesehatan yang sempurna. Bahkan kebahagiaan. Bahkan berkat. Jadi berkat. Dan terus Tuhan nyatakan kasih karunia dan anugerahnya yang nyata. Kami bawa doa Andi Dharma, Titi Arimbi, Esther Ati, Oksiswo, Yo, Tata, Ayu Damar, Teddy Kartawijaya, Sufio Jamari, Siswanti, Linda, Mona, Hartono, Ruth, ya. Wilyanto, Tiwi, Nutri, Yoyo Adi,
Gabriela, Deborah, Valentina, Esther Anna, Moi Ching Pang, Santi, Silalong, Anita Lu, Meli, Tini, Handayani, Sri, Suyakti, Sylvia, Rocky, Simatupang, Febe, Meme, Trifosa, Suparmi, Butet, Maulana, Bengkulu, Karir, Dwi, Liman, Dono Widodo, Suci Suryani, Holison, Tina, Sri Muryati, Junsin, Esther Lim, Bambang, Rotua, Deborah Rambu, Trigani, Lili, Anggi Happy, Widoyo, Li, Eli, Sri Setio, Agung Wediarso, Suci, Flora, Stephen, Yubangkoh, Leonara, Eni, Josephine, Jen Ong, Ria Mauli, Patrick, Harto, Mary, Ferel, Andri, Erni, Yesaya, Sefiani, Seyohana. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bawa semua doa-doa ini di hadapan-Mu. Sekali lagi Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan Kau Tuhan yang Maha Kasih. Engkau senantiasa setia. Dulu, sekarang, selamanya sama. Kasih-Mu Kau limpahkan Tuhan. Tuhan hamba-Mu sekali lagi ketuk pintu hati-Mu. Bukalah Tuhan pintu surga. Curahkan Tuhan karya-Mu. Terangi setiap kami. Terangi keluarga-keluarga. Terangi kesehatan. Terangi Tuhan studi, pekerjaan, keuangan. Terangi setiap jabatan. Terangi setiap pelayanan. Engkau yang mendengarkan doa-doa ini Tuhan. Engkau yang memberikan jawaban. Bahkan dengan mujizat. Dengan hal yang sungguh-sungguh di luar pemikirannya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjawab Tuhan. Engkau yang mengabulkan Tuhan. Bahkan Engkau memberi yang terbaik. Lebih daripada yang didoakan. Kau berikan Tuhan. Lebih daripada yang didoakan. Kau berikan Tuhan. Lebih daripada yang didoakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah doakan. Dan kami terima. Tuhan sudah memberi. Amin saudara. Ya sekali lagi. Terimanya dengan iman saudara. Kita sudah dengar terus kesaksian-kesaksian. Kalau dibaca semua enggak ada waktu. Saya doakan setiap saudara semua mengalami. Tapi pesan saya kali ini, saudara dengarkan sungguh, pesan saya. Jangan hanya ingin saudara yang dapat. Ayo, beritakan pada yang lain. Beritahukan orang-orang lain. Diajak ikuti bersama. Ibadah online, ibadah raya, saudara Pondok Daud, live streaming ini, saudara diberkati, supaya banyak orang juga bisa diberkati. Percaya saya, kalau saudara mau jadi berkat, doamu lebih banyak dikabulkan. Bahkan jadi berkat lebih banyak, kau akan diberkati lebih banyak. Dipakai Tuhan. Bersaksi, ajak banyak orang juga ditolong, diselamatkan seperti saudara. Sehingga terus saudara juga dipakai oleh Tuhan. Semua dipakai, bukan hanya saya dipakai, saudara dipakai, semua dipakai. Ya, kirim juga kesaksian-kesaksian saudara. Itu memuliakan nama Tuhan, menguatkan yang lain. Ya, permohonan doa dan apapun. Ya, sekali lagi besok juga ada live streaming Pak Jo, lalu juga Sabtu, Minggu ya ibadah online, tapi di gereja kita ya mulai Juli, mulai besok Minggu di Solo sudah mulai buka ibadah di gedung gereja juga, bahkan ada 16 kota. Saudara bisa buka tadi satu link aja, mungkin di sana ada banyak keterangan. Saudara bisa, kalau bisa hadir, saudara ikut hadir. Ya, bisa melayani, saudara ikut melayani. Lebih dekat, lebih nyata, lebih dipakai Tuhan. Ya, saya percaya ini saatnya bukan hanya ditolong saja, saudara dipakai Tuhan. Bukan kekurangan dicukupi saja, jadikan berkat. Amin, saudara. Ya, saudara cukup. Sampai ketemu di acara minggu depan berikutnya. Tapi juga di ibadah online maupun ibadah offline.
Ya beritahu yang lain saudara. Karena banyak mungkin belum dengar karena baru mulai, kalau di Solo baru mulai besok minggu ini. Ya Sabtu ada ibadahnya, offline juga, Minggu ada 5 kali saudara. Ya semua akan diberkati. Di Solo, di Widuran ada, di Paragon ada, dan banyak gereja lokal kita ada. Ya saudara bisa cari tahu. Tuhan berkati.